Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat-Nya, sehingga kita pada sore hari ini masih diberikan taufik dan hidayah untuk mempelajari sebuah ilmu yang sangat mulia, yaitu ilmu hadis, ilmu yang sangat dibutuhkan oleh umat ini, sebuah ilmu yang menunjukkan kesungguhan kita terhadap hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menunjukkan perhatian kita terhadap hadis, sehingga mudah-mudahan kita mendapatkan faedah yang banyak dari mempelajari ilmu mustalah hadis ini. Alhamdulillah, telah kita bahas beberapa macam hadis. Yang kemarin kita bahas tentang hadis sahih dan hadis hasan, yang mana antara hadis sahih dengan hadis hasan ada perbedaan, ada beberapa perbedaan. Apa perbedaannya, Mas Ketut? Mal farqu bainal hadis sahih wal hasan? Lebih rendah. Ya. Barakallahu fikum. Untuk yang akhwat belum masuk ya? Cek. Sudah? Ya. Atau mungkin yang apa namanya? Ampli yang bawahnya sudah? Sudah ya. Iya. Pertemuan kemarin telah kita bahas tentang hadis hasan, yang mana Syekh Al-Baiquni menjelaskan bahwasannya wal hasanu ma'rufu turqan wa ghadat rijaluhu lakas sahih ishtaharat. Ini adalah ta'riful hasan indal Baiquni. Definisi hadis hasan menurut Al-Baiquni. Namun di sana ada definisi hasan yang lebih rajih dari definisi ini. Apakah definisi hasan yang lebih rajih tersebut? Bapak Dadi Panca, silahkan diubah bait syairnya. Iya, wal hasanul khafifu dhabtan idghadat. Kita ganti apa? Wal hasanul khafifu dhabtan idghadat rijaluhu lakas sahih ishtaharat. Kemarin juga kita singgung definisi dari hadis hasan li ghairihi, atau kita katakan hadis hasan itu ada dua macam. Sebutkan Mas Prasetyo. Hadis hasan hakiki, Hakiki dan seperti ini ya. hadis hasan hakiki dan apa? Hadis hasan li ghairihi, hakiki dan li ghairihi. Sahih Bapak Ar-Hayadim? Sahih? Hasan li dzatihi, Heeh. li ghairihi. Ya, bagus. Hadis hasan li dzatihi dan hadis hasan li ghairihi.
Apa definisi dari hadis hasan lidatihi? Bapak Bambang. Apa definisi dari hadis hasan lidatihi? Apa definisinya? Lidatihi. Lidatihi gabungan dari dua hadis hasan. Hal sahih Bapak Abu Kesha? Ma ta'rifu hadis hasan lidatihi? Apakah gabungan dari dua hadis hasan? Ya, wa sahih. Kalau tadi Bapak Bambang sudah benar hadis li ghairihi itu gabungan dari apa? Dua hadis dhaif yang dhaifnya itu tidak parah ya, dhaif ringan. Itu benar. Hadis hasan li ghairihi karena ada penguat. Ada penguatnya berupa hadis dhaif yang lainnya namun dhaifnya ringan. Nah, apa definisi dari hasan lidatihi? Apa Mas Prasetyo? والحديث الذي اتصل سنده بنقل العادل الذي خف ضبطه عن مثله من غير شذوذ ولا علة. Iya, mumtaz, barakallahu fiik. Hadis hasan lidatihi itulah takrif dari hadis hasan. Gitu ya. Kan secara zatnya. Jadi ada di buku jawabannya. Gitu ya. Jadi al hadis alladzi tasala sanaduhu binaqlil adlil ladzi khaffa dhabtuhu an mislihi min ghairi syududin wala illah. Demikian pula apa definisi hadis sahih lidatihi? Hadis sahih dzatiyah, definisi dari hadis sahih. Baru apa yang dinamakan dengan hadis sahih li ghairihi? Bapak Haryanto. Ya, gabungan dari dua hadis yang hasan, Masya Allah, mumtaz, barakallahu fiik. Ya. Sehingga para ulama itu secara umum ayyuhal ikhwah merinci ya 3 macam hadis. Secara global dirinci hadis itu adalah sahih, hasan dan dhaif. Ya kan? Sahih, hasan dan dhaif. Dan Ibnu Hajar rahimahullahu taala beliau membagi hadis menjadi 5 macam. Itu rincian dari apa? Dari yang 3 tadi. Dilihat dari derajatnya yang paling tinggi adalah as-sahih lidatihi. Kemudian setelah itu apa? Sahih li ghairihi. Terus yang ketiga apa? Hasan li dzatihi. Yang keempat hasan li ghairihi. Dan yang terakhir adalah hadis dhaif. Adalah apa? Hadis dhaif. Atau hadis hasan li sahih li ghairihi itu kita katakan hadis hasan idza ta'addadat turuquhu.
Ya, hadis sahih li ghairihi adalah hadis hasan yang idza ta'addadat turuquhu, yang jalurnya itu banyak, sanadnya banyak. Oke, jadi apa itu definisi dari sahih li ghairihi? Namun teman-teman mungkin pernah mendengar istilah demikian di hadis Arba'in Nawawiyah. Kita sering mendengar istilah hadis hasanun sahihun. Pernah nggak? Apa maksudnya? Siapa yang tahu definisi dari hadis hasanun sahih? Ketika kita menghafalkan hadis Arba'in Nawawiyah, kita sering mendengar istilah hadis hasan sahih. Belum. Beda. Atau sahihun hasan. Kalau dibalik ya, sama. Hasanun sahih, sahihun hasan. Ada yang tahu maknanya? Hasanun sahih. Siapa yang pernah mendapatkan demikian di Arba'in? Hasanun sahih. Ya, kita bahas sedikit ya, karena kita masih dalam pembahasan hadisun sahih dan hasan. Maka kita jelaskan di sini di papan tulis. Oh ya, mantap nih. Oke, bisa. Kita di sini. Oke, di sini. Kita sering mendapati istilah hasanun sahih. Biar kita bisa memahaminya. Istilah-istilah para ulama. Hasanun sahihun. Siapa yang belum pernah mendapati? Semuanya pernah ya? Karena pernah menghafal hadis Arba'in. Makna dari hasanun sahih itu adalah apa? Yang pertama, jika ada satu sanad. Jika ada satu sanad dan jika ada dua sanad. Ya, hasanun sahih itu maknanya adalah jika hadis tersebut hanya memiliki satu sanad, maka maknanya adalah apa? Maknanya adalah para ulama berbeda pendapat di dalam jelaskan derajat hadis. Para ulama berbeda pendapat dalam menjelaskan derajat hadis. Sebagian ulama mensahihkan hadis ini dan sebagian menghasankan. Ini kapan? Jika hadis tersebut hanya ada satu sanad, hanya ada satu jalur. Gitu ya. Makna dari hasan sahih, jika hadis tersebut hanya punya satu sanad, punya satu jalur periwayatan, maka maknanya adalah apa? Ikhtilaful muhadisin. Para ahli hadis berpendapat, sebagian menyatakan sahih, sebagian menyatakan apa? Hasan. Paham ini ya? Paham. Itu kalau hadisnya hanya ada satu sanad, satu jalur riwayatan. Sedangkan makna hasanun sahih,
jika ternyata hadisnya ada berapa? 2 sanad atau lebih. Gitu ya, 2 sanad atau lebih. Maka maknanya adalah satu sanad, satu jalur periwayatan ini derajatnya hasan. Dan lewat jalur sanad yang satunya ini derajatnya apa? Sahih. Saya ulangi sekali lagi, makna hasanun sahih, jika ada 2 sanad maka apa? Sanad yang satu tadi derajatnya apa? Hasan, dan sanad yang satunya apa? Sahih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi untuk mendefinisikan hasanun sahih itu dilihat dulu ada berapa sanad, ada berapa jalur periwayatan. Jika hadis tersebut hanya ada 1 sanad, maka maknanya apa? Ulama berbeda pendapat. Yang satu mensahihkan, yang satu menghasankan. Jadi ini ragu-ragu antara hasan atau sahih. Karena apa? Ulama berbeda pendapat. Adapun jika hasanun sahih ada 2 sanad, 2 jalur periwayatan, maka maknanya sanad yang satu derajatnya apa? Sahih. Sanad yang satunya apa? Hasan. Gitu. Paham ini ya? Terus sekarang, secara derajat, hadis hasanun sahih dengan hadis hasan lebih kuat mana? Lebih tinggi mana? Antara hasanun sahih dengan hadis hasan lebih tinggi mana? Yakin? Terus antara hadis sahih dan hasanun sahih lebih tinggi mana? Kenapa? Kita biar tahu hasanun sahih itu apakah di antara hadis sahih dan hasan gitu ya? Ya kan? Nah, ternyata jawabannya dirinci. Jika apa? Jika hasanun sahih, ini ya, hasanun sahih itu hanya ada 1 sanad, gitu ya, hanya ada 1 sanad, maka hasanun sahih dengan hadis sahih lebih tinggi mana? Lebih tinggi hadis sahih. Kenapa? Karena hasan sahih ini ada khilaf, ada keraguan. Ini antara hasan atau sahih. Kalau hadis sahih kan sudah pasti ya, ulama sepakat ini hadis sahih. Ya kan? Dan ini apa? Ulama berbeda pendapat. Yang satunya mengatakan, sebagian mengatakan hasan, sebagian sahih. Lebih kuat mana? Yang pasti tadi kan ya? Yang tidak ada khilaf kan? Tidak ada keraguan. Ini kapan? Apabila hasanun sahih hanya ada 1 sanad. Maka apa? Hadis sahih lebih tinggi kedudukannya daripada hasan sahih. Gitu ya, lebih tinggi. Namun jika hasanun sahih punya 2 sanad, punya 2 jalur periwayatan, 1 jalur sanad hasan dan satunya apa? Sahih. Lebih tinggi mana dengan hadis sahih? Lebih tinggi mana? Sahih atau hasan sahih? Hah? Enggak. Jangan sama, lebih tinggi mana? Jika hasan sahih punya 2 sanad, maka lebih tinggi mana dengan hadis yang sahih? Lebih tinggi yang hasan sahih.
Karena apa? Karena hadis sahih kan dia cuma hanya satu ya, sahih saja. Ini ada penguat jalur lain yang derajatnya apa? Hasan. Alasannya apa? Ada penguat dari sanad yang lain hasan. Kalau yang sahih tadi kan apa? Ya ada penguat. Kalau sahihnya ada dua sanad, Apa? sama-sama sahih. Sama-sama sahih, tentunya lebih kuat yang sahih. Ada perbedaan lagi. Jadi dilihat ini kan antara yang sahih saja. Sahih saja dengan hasan sahih. Ada pertanyaan? Ya, Bapak Setia Adi. Ya. Tentunya lebih kuat yang tiga sahih daripada tiga sahih daripada yang tiga sahih dan satu hasan, daripada tiga hasan dan satu sahih. Tidak. Berarti ngaruh ya, hasan sahih, sahih hasan itu ngaruh. Secara asal kalau sanadnya cuma apa? Cuma sedikit ya, satu atau dua itu sama. Tapi kalau sanadnya nanti banyak gitu. Yang penting kita tahu definisi apa? Hasan sahih itu apa? Jawaban nanti kalau ulangan tafsil ya. Inci. Apa makna hadis hasan sahih? Maknanya adalah jika hanya ada satu sanad, maka maknanya apa? Sebagian ulama menghasankan dan sebagian lagi mensahihkan. Itu jika ada satu sanad. Jadi khilaf. Kalau ada dua sanad, maka sanad yang satu apa? Hasan, dan yang sanad yang satunya sahih. Fahimtum ya ikhwah? Iya. Apa? Lebih. Iya. Dua sanad atau lebih. Iya, monggo. Untuk hadis sahih itu bisa nggak ada dua sanad tapi semuanya kuat semuanya itu bisa? Iya. Apakah hadis sahih itu punya dua sanad atau lebih dan itu apa? Kuat semua. Iya, bisa. Terutama itu yang dinamakan dengan hadis mutawatir. Hadis mutawatir itu apa? Yang riwayatnya, sanadnya banyak sekali. Dan semuanya apa? Sahih. Kuat. Bahkan sebagian ulama ada yang mensyaratkan hadis mutawatir itu sanadnya 70. Ada yang mensyaratkan 30 atau ada yang lebih. Namun tidak ada batasannya sebenarnya hadis mutawatir itu. Yang penting secara logika mustahil adanya kesepakatan untuk berbohong. Seperti apa? Hadis yang mutawatir hadis apa? Hadis man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Itu mutawatir secara lafaz. Kalau mutawatir secara makna seperti Bapak Edi tadi, hadis apa? Syafaat. Itu juga mutawatir. Jadi mutawatir itu sanadnya banyak sekali. Ya, para sahabat yang meriwayatkan apa? Banyak. Baik, ini kita kita singgung karena kita mumpung masih dalam pembahasan hadis sahih dan hadis hasan dan kita sering menemuinya ketika membaca kitab hadis arba'in atau hadis yang lainnya. Dan kita pun juga sering mendapatkan istilah hadis hasan li ghairihi. Terutama ini ya ikhwah, nanti kalau berkaitan dengan suatu hadis, ada ulama yang berpendapat hadis ini tetap dhaif, nggak bisa naik jadi hasan li ghairihi. Terus sebagian ulama mengatakan hadis ini naik jadi hasan li ghairihi. Nah, atas berbedanya penghukuman hadis ini, maka
Sebagian ulama mengatakan amalan ini tidak disyariatkan, sebagian disyariatkan karena perbedaan dalam menentukan derajat hadis. Terutama hadis hasan li ghairihi ini penting. Ya, ini bisa naik enggak jadi hadis dhaif ini bisa naik enggak jadi apa? Hasan li ghairihi. Sering enggak mendapati hasan li dzatihi li ghairihi, sahih li ghairihi? Ya. Makanya penting untuk mengenal istilah-istilah tersebut. Nggih, monggo. Iya, kalau untuk konsekuensi diamalkan atau tidak, yang penting adalah hadis itu makbul, maka bisa diamalkan. Bisa apa? Diamalkan. Gitu ya. Jadi apa? Yang penting apa itu sahih, hasan sahih, yang penting enggak dhaif, yang penting tidak palsu, maka apa? Maka bisa diamalkan. Meskipun di sana ada firqah yang menyimpang dari akidah Ahlussunnah seperti firqah Mu'tazilah. Kalau zaman sekarang ya Hizbut Tahrir. Mereka apa? Mereka hanya menerima hadis mutawatir dalam perkara akidah. Sehingga apa? Menolak hadis-hadis tentang apa? Tentang adab kubur dengan alasan hadisnya tidak mutawatir, hanya hadis ahad. Pernah mendengar pembahasan hadis ahad ya? Hadis ahad itu adalah lawan dari mutawatir. Kalau Mu'tazilah itu apa? Dalam bab masalah akidah hanya memakai hadis mutawatir. Tapi kalau Ahlussunnah enggak membedakan. Ya, yang penting itu makbul, entah sahih, entah hasan, bahkan hasan li ghairihi, yang penting itu makbul diterima, maka diamalkan dalam bab akidah, dalam bab hukum, ibadah dan lain sebagainya. Gitu ya? Ya. Baik, sekarang kita lanjutkan hadis dhaif. Ya. Dibaca Bapak Rohayadim. Falyatafadhal mashkura. Bismillah. Rahmanur ta'ala. Wa kullu ma'an rutbatil husni qasur wa huwa dha'ifu wa huwa aksa man kasur. Ad-dha'ifu huwa alladhi lam yajma' sifatal hasani bi waqti syartin min syurutihi walau aksamun kasiratun wa saya murru ba'duha insyaallahu ta'ala. Misaluhu ma rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah wa Darimi wa Ahmadu wa Ibnu Khuzaimah wa ghairuhum an Abi Sa'id Khudri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ra'aitum ar-rajula yata'ahadu al-masajid fashhadu lahu bil imani. Wa hadha haditsu dhaifun li anna fi sanadihi rawiyan ismahu Darajun Ibnu Sam'ani Abu Samti qala anhu al-adabiyu darajun kasirun al-munakiru. Iya. Syukran barakallahu fikum ala husnil qiraah. Kita sampai pada mandumah bait yang ke-6. Wa kullu ma'an rutbatil husni qasur fahuwa dhaifu wa huwa aqsaman kathur.
Wa kullu ma, dan setiap hadis yang, wa kullu ma, setiap apa yang maksudnya hadisnya. Wa kullu ma an rutbatil husni qasur, ya. Dan setiap hadis yang lebih rendah derajatnya dari hadis hasan. Jadi setiap apa yang dari derajat hasan qasur lebih rendah, gitu ya. Jadi qasurnya diapakan? Diakhirkan. Biar paham ya. Dan setiap apa yang dari rutbah itu apa? Derajat, gitu ya. Dan setiap apa yang dari derajat hasan itu qasur lebih apa? Lebih rendah. Jadi saya terjemahkan letterlek biar tahu perkata ya. Ya. Yang maknanya adalah apa? Setiap hadis yang lebih rendah derajatnya dari hadis hasan, gitu ya. Hadis yang derajatnya apa? Lebih rendah dari hadis hasan. Berarti apa? Di bawahnya hasan. Fahuwa dhaif, maka itulah yang dinamakan dengan hadis dhaif. Hadis apa ikhwah? Dhaif. Wa huwa aqsaman kasur, dan hadis dhaif itulah aqsaman kasur, banyak macamnya. Aqsaman kan apa? Bermacam-macam ya. Kasur banyak. Ya, dihafalkan wa kul ma an rutbatil husni qasar fa huwa dhaifu wa huwa aqsaman kasur. Tadi teman-teman yang sudah menyetorkan alhamdulillah sudah hafal ya. Iya. Apa definisi dari hadis dhaif? Ad-dhaifu huwa alladhi lam yajma' sifatal hasan. Hadis dhaif adalah hadis yang tidak mengumpulkan sifat hasan. Kalau tidak mengumpulkan sifat hasan, terlebih lagi tidak mengumpulkan sifat apa? Sahih. Gitu ya. Jadi hadis dhaif adalah yang tidak mengumpulkan sifat hasan. Kenapa? Bi faqdi syartin min syurutihi. Karena kehilangan dari salah satu syaratnya. Syarat hadis apa? Kembali ke mana? Hasan. Syarat hadis hasan. Sebagian ulama mendefinisikan dengan definisi yang lebih ringkas. Hadis dhaif adalah ma laisa bi sahihin wala hasan. Kira-kira benar enggak? Benar enggak? Iya kan? Hadis dhaif ma laisa bi sahihin wala hasan. Maksudnya kehilangan salah satu syarat dari hadis apa? Sahih atau hasan. Dulu ada santri, ingat ya. Ada santri yang menjawab apa? Apa definisi dari hadis mutawatir? Dijawab apa? Mutawatir adalah lawannya ahad. Wa diddul ahad. Kira-kira benar atau enggak ini? Enak banget ya. Terus apa? Apa definisi dari hadis ahad? Manis mutawatir. Enak banget ini ya. Ada lagi. Apa definisi dari hadis hasan? Hadis hasan adalah di bawahnya hadis sahih. Ya. Ya.
Jadi intinya hadis dhaif adalah alladzi lam yajma' sifatal hasan bi faqdi syartin min syurutihi. Walahu aqsamun katsiratun, dan hadis dhaif itu sangat banyak macamnya. Wa sayamurru ba'duha insyaallah, dan insyaallah akan lewat sebagian pembahasannya. Misaluhu, contohnya dari hadis dhaif, ma rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah wa Darimi wa Ahmad wa Ibnu Khuzaimah wa ghairuhum. Padahal ini yang meriwayatkan siapa? Tirmidzi, Ibnu Majah, Darimi, Ahmad, Ibnu Khuzaimah. Yang meriwayatkan banyak itu tidak mesti apa? Sahih. Yang meriwayatkan di kitab yang banyak tidak mesti hasan. Wa ghairuhum, dan selain mereka, berarti banyak yang meriwayatkan. An Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abi Sa'id Al-Khudri, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aitumur rajula yata'ahadul masajida fashhadu lahu bil iman. Apabila kalian melihat seseorang yang menjaga masjid, yang perhatian dengan masjid, sholat berjamaah, menghadiri majelis taklim, intinya adalah cinta masjid, fashhadu, maka saksikanlah bahwasanya dia adalah orang beriman. Fashhadu lahu bil iman. Benar nggak? Benar ya? Secara makna? Naam, secara makna sahih. Namun secara sanad apa? Dhaif. Maknanya benar, tapi boleh nggak kita sandarkan kepada Rasulullah? Ini yang mengatakan Rasulullah, boleh tidak? Tidak boleh. Jadi suatu hadis dhaif meskipun maknanya itu benar, tetap tidak boleh disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau disandarkan kepada Nabi dengan mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada hadisnya dhaif, maka dikatakan dia telah berdusta. Loh Ustaz, kenapa ini kok Imam Tirmidzi, Ibnu Majah, Ahmad, Ibnu Khuzaimah kok membawakan hadis yang dhaif? Kenapa? Ada yang tahu alasannya? Kok nggak seperti Sahih Bukhari, kok nggak seperti Sahih Muslim yang sahih-sahih aja? Ada yang tahu alasannya? Ya, alasannya adalah dari judul kitab sudah kita ketahui. Sahih Bukhari berarti apa? Berarti Imam Bukhari memang hanya mencantumkan hadis yang sahih. Bahkan beliau mengarang Sahih Bukhari itu dalam waktu 16 tahun. Dan setiap beliau ingin mencantumkan sebuah hadis dalam kitab beliau, kitab Sahih Bukhari, beliau istikharah, minta petunjuk kepada Allah. Ya, insyaallah. Jadi memang Imam Bukhari, Imam Muslim memang apa? Hanya mengumpulkan hadis sahih. Beda dengan Sunan Tirmidzi, Sunan apa? Sunan Ibnu Majah, Sunan Abu Dawud, Sunan An-Nasa'i, ya, itu tidak mencukupkan dengan hadis sahih saja, tapi apa? Mengumpulkan hadis-hadis yang berkaitan dengan bab ini. Contohnya bab apa? Bab sholatul khauf, bab apa? Mengusap khuf, atau bab yang lainnya, maka dikumpulkan. Dikumpulkan dalam satu bab. Dari judul kitab sudah kita ketahui ya alasannya. Dan alhamdulillah sebagian ulama sudah
memisahkan ini sahih Abu Dawud, dhaif Abu Dawud. Sahih At-Tirmidzi dan dhaif At-Tirmidzi. Ya. Fahada, kita lihat di kitab, fahada hadisun dhaifun. Maka ini adalah hadis yang dhaif. Kenapa dhaif? Ini penuntut ilmu berusaha mengetahui alasannya. Kenapa dhaif? Li'anna fi sanadihi rawiyan ismuhu Darraj bin Sam'an Abu Sam'. Dikatakan dhaif karena di sanadnya ada seorang rawi yang bernama Darraj bin Sam'an Abu Sam'. Kita lihat keterangan ulama hadis, ulama jarh wa ta'dil seperti Imam Al-Dhahabi. Imam Al-Dhahabi mengatakan tentang Darraj ibn Sam'an, Darraj katsirul manakir. Darraj itu adalah rawi yang banyak meriwayatkan hadis munkar. Katsirul manakir. Darraj adalah apa? Katsirul manakir. Rawi yang banyak meriwayatkan apa? Hadis munkar. Hadis dhaif. Ya. Kita lihat keterangan dari ulama lain, ulama jarh wa ta'dil. Nanti kalau kita belajar apa? Jarh wa ta'dil itu imam-imam jarh wa ta'dil itu ada yang mutasyaddid, ada yang mutawasit, dan apa? Mutasahil. Paham ya? Mutasyaddid itu berarti memang syaratnya ketat gitu ya. Ketat banget mutasyaddid. Seperti Imam Yahya bin Ma'in itu mutasyaddid. Jadi untuk benar-benar menghukumi rawi ini adil, dhabit itu ya, syaratnya ketat. Seperti Yahya bin Ma'in. Ada yang mutawasit, pertengahan, seperti Imam Bukhari, Imam Ahmad, Ali Al-Madini ya, itu mu'tadil. Ada yang mutasahil, bermudah-mudahan. Seperti siapa? Ibnu Hibban ya, dan lainnya. Jadi ternyata ulama jarh wa ta'dil itu dibagi menjadi 3 tadi, ya. Apa? Mutasyaddid, mutawasit, dan apa? Mutasahil. Dan ketika menghukumi seorang rawi, maka apa? Ahli hadis seperti ahli hadis ya zaman sekarang ini, ya, ketika menghukumi seorang rawi ini bagaimana rawinya, diterima enggak riwayatnya, biasanya apa? Membandingkan perkataan pendapat dari ulama jarh wa ta'dil yang ada. Ini bagaimana pendapatnya dari mutasyaddid, bagaimana pendapatnya dari yang mutawasit, yang mutasahil. Maka di sana ada istilah kaidah jarh wa ta'dil. Ya, wa qala al-Imam Ahmad wa ghairuhu. Ternyata sama pendapatnya. Ahaditsuhu manakir. Sama ya? Wa qala Ibnu Hajar fi Taqrib. Apa ihwa? Taqrib. Taqrib, kemarin Taqrib ini ringkasan dari apa? Ingat? Taqrib ringkasan dari Tahdhibut Tahdhib. Tahdhibut Tahdhib yang karangan Ibnu Hajar juga. Terus Tahdhibut Tahdhib ringkasan dari kitab apa? Tahdhibul Kamal. Tahdhibul Kamal. Dan Tahdhibul Kamal ringkasan dari kitab Al-Kamal fi Ma'rifatir Rijal. Jadi yang pertama itu Al-Kamal fi Ma'rifatir Rijal, Tahdhibul Kamal, terus Tahdhibut Tahdhib, terus apa? At-Taqrib di sini. Ini tadi diringkas itu ya, ringkas, masya Allah. Takrib sama 1 jilid ya. Nanti Mukhtarat diringkas lagi, ringkasan Mukhtarat kan ada sekarang, ada kan?
Nanti antum lagi, apa lagi? Mulakhas mukhtarat. Mulakhas mukhtarat itu sudah pilihan di takhris lagi. Wa qala Ibnu Hajarin fit Taqrib sodukun. Soduk. Secara asal kalau kata soduk ini adalah indikasi hasan. Soduk. Beda dengan thiqah. Beda dengan dhobit gitu ya. Tapi kalau secara asal soduk ini apa? Hasan maksudnya. Tapi apa? Sodukun fi riwayatihi an Abi Haisam dhafun. Tapi pada riwayatnya dari Abu Haisam, jika Darraj ini meriwayatkan dari Abu Haisam, maka riwayatnya dhaif. Wa fi riwayati an Abi Haisam dhafun. Jadi rawi itu ya uniknya ya. Kalau meriwayatkan dari contohnya rawi ini maka riwayatnya sahih. Tapi kalau sudah meriwayatkan dari rawi ini maka dhaif gitu. Qultu wa hadhihi minha. Syekh Ali Hasan mengatakan wa hadhihi minha. Dan apa? Dan hadis ini adalah di antaranya. Di antara apa? Hadis yang diriwayatkan oleh Darraj Ibnu Sam'an dari apa? Dari Abu Haisam. Dari Abu Haisam. Terus kemungkinan ya di sini kita lihat terkadang seseorang itu menyemangati agar semangat ke masjid dengan mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ra'aitumur rajula yata'ahadul masajida fashhadu lahu bil iman. Boleh enggak kita menyemangati seseorang dengan hadis dhaif? Boleh enggak? Boleh enggak kita menggunakan hadis dhaif dalam bab targhib wa tarhib? Paham ya? Targhib wa tarhib. Targhib itu untuk apa? Semangat beramal. Tarhib ini kan ancaman biar enggak melakukan dosa kan gitu ya. Boleh enggak ikhwah? Kalau boleh, maka apa? Hukumnya boleh membaca Fadhail A'mal. Pernah dengar kitab Fadhail A'mal? Pernah ya? Yang di sana banyak hadis dhaifnya. Boleh nggak menyemangati orang pakai apa? Pakai hadis apa? Hadis yang dhaif, bahkan palsu. Bahkan sering kita mendengar apa? Yang mendengar sebagian dai yang berceramah, barang siapa yang mengumpuli istrinya pada hari Jumat, maka dia telah membunuh berapa Yahudi? 70 Yahudi. Teman-teman sering nggak mendapatkan hadis dhaif dalam penyemangat, terutama Fadhail Rajab, ya, ada Nisfu Sya'ban. Secara asal ya ikhwah, dalam masalah targhib wa tarhib itu sudah cukup hadis sahih dan hasan. Sehingga silahkan baca karangan beliau Syekh Albani yaitu sahih targhib wa tarhib. Sudah ada kitab apa? Sahih targhib wa tarhib. Jadi buat apa membaca hadis tentang targhib wa tarhib tapi derajatnya apa? Dhaif. Nakut-nakuti orang dari maksiat, barang siapa bermaksiat seperti ini maka nanti dikubur akan apa? Dimakan ular. Maka para ulama menjelaskan apa? Secara hukum asal ya, apa? Sebaiknya dihindari dari apa? Meriwayatkan hadis dhaif ini. Kenapa ya ikhwah?
Karena di sini ada unsur menyandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi boleh nggak meriwayatkan hadis dhaif, menyampaikan hadis dhaif kepada mad'u? Boleh? Boleh dengan satu syarat. Boleh menyampaikan hadis dhaif kepada masyarakat dengan syarat menjelaskan kedhaifannya. Gitu ya. Jadi kita ketika ceramah membawakan hadis dhaif tapi apa? Tapi sayang bapak-bapak, ibu-ibu, hadisnya dhaif gitu. Wah sudah semangat Mas, sudah apa? Perhatian dari awal, ternyata apa? Belakangnya hadisnya dhaif gitu. Terkadang kan kita dapat semacam itu ya, semacam tipuan di WA itu ya. Ya ini apa gitu ya. Barang ada apa lari maraton. Apa namanya lomba karnaval itu ya, 17-an. Hadiahnya apa? Hadiahnya Toyota, ada yang Alphard gitu ya. Tapi apa? Larinya dari Sabang sampai Merauke gitu. Meskipun sebagian ulama menjelaskan boleh hadis dhaif dalam bab targhib wa tarhib, tapi syaratnya itu berat. Ya. Jadi sebagian ulama memang membolehkan meriwayatkan hadis dhaif dalam targhib wa tarhib, tapi syaratnya berat. Ya. Jadi secara asal apa? Boleh meriwayatkan hadis dhaif, ini pendapat sebagian ulama ya. Sebagian ulama berpendapat boleh meriwayatkan hadis dhaif yang pertama dalam apa? Targhib wa tarhib. Terus yang kedua apa? An la yakuna dhaifu syadidan. Yang kedua dhaifnya tidak parah. Dalam artian apa? Dhaifnya ringan. Jadi yang pertama apa? Sebagian ulama berpendapat apa? Boleh meriwayatkan hadis dhaif yang pertama dalam targhib wa tarhib. Yang kedua dhaifnya ringan. Yang ketiga ada apa? Ada dalil yang sahih. Jadi ada hadis sahih yang lainnya yang mendukung ini. Gitu ya. Jadi apa? Ada aslun sahihun. Jadi ada apa? Jadi ada hadis yang lain yang mendukung. Dan yang keempat adalah tidak boleh diyakini bahwasannya Nabi yang mensabdakannya. Jadi tidak boleh menyandarkan kepada Nabi. Iya. Harus terkumpul keempat apa? Sifat syarat ini. Dan teman-teman yang dirahmati Allah, syarat ini berat. Sangat berat yang terkadang hanya diketahui oleh ahli hadis. Pertama, untuk menentukan ya hadis apa? Hadis ini dalam targhib wa targhib dan tidak berkaitan dengan akidah, tidak berkaitan dengan hukum suatu ibadah kan susah. Terkadang targhib wa tarhib tapi mengandung apa? Mengandung akidah, mengandung ibadah kan gitu ya. Mengandung suatu hukum. Dan yang bisa menghukumi ini hadis ini ringan, dhaifnya ringan atau dhaifnya berat, siapa yang bisa? Apakah orang-orang bisa? Kan berat ya. Untuk apa? Menghukumi ini hadisnya apa? Ringan atau berat. Apalagi syarat yang ketiga, ada dalil pendukungnya, ada apa? Asal dalilnya kan gitu. Dari Al-Quran maupun hadis. Seperti apa? Seperti hadis dhaif yang menganjurkan berbakti kepada orang tua. Ada hadis yang menganjurkan sholat jamaah. Ada yang menganjurkan membaca Al-Quran. Meskipun itu dhaif ya. Tapi apa? Ada asalnya kan ya. Dalam Al-Quran, dalam hadis. Dan yang keempat adalah apa? Tidak menyandarkannya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Sehingga ayyuhal ikhwah, yang lebih rajih insyaallah ya, tidak boleh meriwayatkan hadis dhaif meskipun dalam targhib wa tarhib. Gitu ya. Jadi syaratnya tadi satu, menjelaskan kedhaifannya, kelemahan hadis tersebut, terutama ketika dijelaskan kepada umumnya masyarakat. Ya. Kenapa ya? Karena terpenuhi syarat ini sangat berat. Ya, dilanjutkan bacanya, Mas Prasetyo. Tafadhal. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala. Ya, dihidupkan dulu. Ya. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala as-sabiq wa ma udifa lin-nabiyil marfu' wa ma litabi'in huwa al-maqtu'. Al-marfu' ma udifa lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam min qawlin aw fi'lin aw taqririn wa huwa sukutun an fi'lin Hadasa amamahu aw sifatin khalqiyatin aw khuluqiyatin. Iya. Bait yang ketujuh ayuhal ikhwah. Wa ma udifa lin nabiyil marfu'u wa ma litabi'in huwal maqtu'u. Ya. Wa ma udifa lin nabiyil marfu'u wa ma litabi'in huwal maqtu'u. Jadi kalau membaca mandumah itu harokat akhirnya juga dibaca. Jadi bukan bacanya wa ma udifa lin nabiyil marfu' wa ma litabi'in huwal maqtu' gitu ya. Tidak. Kalau mandumah bait syair itu apa? Sajak abi-abinya dibaca itu ya. Ya. Wa ma udhifa lin nabiyil marfu'u, dan apa yang disandarkan kepada nabi, hadis yang disandarkan kepada nabi namanya adalah hadis marfu'. Ya. Jadi hadis yang disandarkan kepada nabi adalah hadis marfu'. Wa ma litabi'in, dan hadis yang disandarkan kepada tabi'in, wa huwal maqtu', itu namanya adalah hadis apa? Hadis maqtu'. Adalah hadis maqtu'. Ya. Jadi di sini bisa kita ambil kesimpulan, apa hadis al-marfu'? Kita lihat di sini-sininya. Ma udhifa lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dinamakan dengan hadis marfu' adalah hadis yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman mungkin kalau agak gelap dinyalakan enggak apa-apa yang belakang. Min qaulin, baik berupa perkataan Nabi, au fi'lin, atau perbuatan Nabi, au takririn, ya, ataupun takrirnya Nabi. Apa itu takrir? Ya, takrir adalah huwa sukutun. Ya, takrir adalah Nabi itu diam. Ya. An fi'lin, diam dari suatu perbuatan, hadasa amamahu, yang terjadi di depan beliau. Namanya takrir adalah apa? Nabi itu diam, maksudnya tidak melarang, ya, dari suatu perbuatan yang terjadi di depan beliau. Seperti apa? Dihidangkannya udhab, ya kan? Di meja makan Rasulullah SAW, para sahabat makan udhab, dan Nabi diam tidak
larang. Menunjukkan apa? Halalnya dhab. Ini namanya hadis takriri. Ya, hadis apa? Takriri. Sukutun an fi'lin hadasa amamahu. Au sifatin khalqiyatin au khuluqiyatin. Ada kaulin, fi'lin, takririn. Yang keempat apa? Sifat. Ya. Sifat Nabi ya. Sifat baik sifat khalqiyah, itu sifat fisik Nabi namanya khalqiyah. Au khuluqiyah, atau sifat berupa akhlak Nabi. Khalqiyah au khuluqiyah. Paham ya bedanya khalqiyah dengan khuluqiyah? Kalau khalqiyah itu sifat fisik Nabi, Nabi seperti ini rambutnya, seperti ini postur tubuhnya, ya, warna kulit beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya hadis apa? Hadis sifat khalqiyah. Adapun hadis yang menceritakan Nabi itu ketika Ramadan, ya, sangat dermawan seperti hembusan angin, ini namanya hadis apa? Sifat khuluqiyah. Dan ada kitab bagus yang menjelaskan sifat-sifat Nabi, baik sifat khalqiyah atau khuluqiyah, yang dikarang oleh Al-Imam Tirmidzi yang berjudul Syama'il Muhammadiyah. Syama'il Muhammadiyah. Jadi hadis marfu itu apa? Disandarkan kepada Nabi, baik qaulin au fi'lin au takririn au sifatin. Sifatinnya jangan ketinggalan ya. Ya. Ada sifatin. Amsilatun, contohnya ya ikhwah. Al-marfu'ul qawli. Contohnya adalah al-marfu'ul qawli an yakula rawi. Seorang rawi berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kada. Paham ini ya? Kalau Nabi bersabda demikian, maka ini marfu' qawli. Jadi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menunjukkan apa? Disandarkan hadis tersebut kepada Nabi. Al-marfu'ul fi'li an yaqula rawi, seorang rawi mengatakan ra'aitu Rasulullah SAW yaf'alu kada wa kada. Saya melihat Nabi apa? Melakukan hal ini. Saya melihat Nabi kalau masuk rumah memulai dengan siwak. Nah, gitu ya. Jadi ini apa? Hadis fi'li. Kalau qala berarti hadis qauli. Sedangkan marfu' takriri contohnya ayaqula rawi fu'ila bi hadratin nabi kada wa kada. Dilakukan dalam keadaan Nabi itu hadir, gitu ya, bi hadratin nabi, dengan kehadiran Nabi dilakukan hal seperti ini. Wala yarwi inkaran, dan tidak meriwayatkan, tidak ada riwayat bahwasanya Nabi mengingkari perbuatan tersebut. Wala yarwi inkaran an Nabi sallallahu alaihi wasallam lidzalikal fi'li. Dan Nabi apa? Tidak mengingkari perbuatan tersebut. Menunjukkan apa? Boleh. Dengan takrirnya Nabi, dengan penetapan Nabi. Yang keempat, marfu'ul wasfi. Ayaqula rawi kana Rasulullah SAW ahsanan nasi khuluqan. Berarti apa ini? Sifatun khuluqiyah. Au yaqul kana abyadha malihan muqassadan. Ini namanya apa? Sifatun khalqiyah. Ya, sifatun khalqiyatun. Ini apa? Marfu. Setelah marfu apa tadi? Maqtu. Disandarkan kepada siapa?
tabi'in. Lah kalau disandarkan kepada sahabat namanya apa? Marfu' Nabi, maqtu' tabi'in. Kalau sahabat kok dilewati? Apa? Mauquf. Apa ikhwan? Mauquf. Falidzalikal muallif lam yadkur mauquf fi hadzal bait. Beliau tidak menyebutkan apa? Al-mauquf dalam bait ini. Tapi nanti menyebutkan apa? Ada nanti setelahnya. Ya. Karena beliau di sini apa? Ya memang membawakan manzumah tidak tertib gitu. Nanti ada pembahasan mauquf sendiri. Jadi mauquf disandarkan kepada siapa? Kepada sahabat. Terus berikutnya, at-tabi'i. Apa definisi dari tabi'i? Huwa man laqiya sahabiyan wa kana mu'minan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam duna an yarahu wa mata 'ala al-Islam. Definisi dari tabi'in adalah man laqiya sahabiyan. Tabi'in itu yang bertemu dengan apa? Sahabat. Meskipun tidak melihat. Gitu ya. Sebagaimana sahabat, definisi sahabat itu bukan man yara nabi. Bukan man yara nabi. Tapi apa? Man laqiyan nabi. Kalau yara kan hanya melihat ya. Berarti yang buta enggak melihat. Seperti Abdullah bin Umi Maktum. Berarti ya definisi yang lebih teliti man laqiya. Kalau tabi'in adalah yang bertemu dengan sahabat wa kana mu'minan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bertemu sahabat tapi beriman. Namanya tabi'in. Kalau enggak beriman ya bukan tabi'in. Duna an yarahu, tanpa apa? Tanpa melihat beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi beriman kepada Nabi meskipun tidak melihat beliau. Wa mata 'alal Islam. Catatannya apa? Iya. Meninggal di atas Islam dan tidak murtad. Tidak murtad. Al-maktum huwa ma udifa ila tabi'i aw man ba'dahu min qaulin aw fi'lin. Yang dinamakan hadis maktu adalah hadis yang disandarkan kepada tabi'in atau yang setelahnya. Berarti tabi'in. Gitu ya. Setelah tabi'in apa? Tabi'in. Min qaulin aw fi'lin. Kok enggak ada takririn? Enggak ada ya. Takririn Nabi itu ya. Amsilatun al-maktu'ul qawli. Contoh maktu' qawli. Qaulul Hasan al-Basri. Beliau seorang apa? Tabi'in. Perkataan Hasan al-Basri fi sholati khalfal muqtadi. Dalam masalah salat di belakang ahli bid'ah. Boleh enggak? Kalau sholat masih nyanyi-nyanyi, kalau habis sholat masih apa? Zikir berjamaah, ya. Boleh enggak sholat? Sholli, silahkan sholat. Ya. Wa alaihi bid'atuhu, dan dia sendiri yang menanggung bid'ahnya. Kita enggak menanggung apa? Bid'ah. Jadi ketika setelah sholat terus apa? Pada maksudnya zikir bareng ya, berjamaah, jangan langsung pergi wah. Tapi zikir sendiri. Nanti kalau langsung pergi image-nya buruk. Wah ini nggak pernah zikir ini.
Zikir kan gitu ya. Meskipun kita sholat di masjid yang situ sering nyanyi puji-pujian gitu ya. Meskipun sholat rawatib nggak khusyuk ya. Khusyuk nggak? Nggak khusyuk. Ya. Sholli wa alaihi bid'atuhu. Sedangkan maktu'ul fi'li qaulu Ibrahim ibni Muhammad ibn al-Muntashir. Ya, ini dijelaskan dalam Al-Hafidh oleh Al-Hafidh Abu Nuaim Al-Asbahani dalam kitab Hilyatul Auliya. Beliau mengatakan, kana masrukun. Man huwa masruk? Masruk seorang tabi'in yang masyhur. Masruk ya. Masruk kenapa? Apakah dicuri gitu? Sari masruk. Masrukun yurhi sitra bainahu wa baina ahlihi. Jadi masruk dahulu menjulurkan apa? Sitar ya. Sitar itu adalah apa namanya? Korden ya. Dan itu ya. Antara dia dan antara keluarganya. Wa yuqbilu ala sholatihi. Dan apa? Fokus sholat. Yuqbilu ala sholatihi. Menghadap salat maksudnya fokus salat. Wa yukhallihim wa dunyahum, dan meninggalkan mereka dan dunia mereka. Jadi apa? Ketika di malam hari pasang korden, ya, keluarganya nonton TV, dia tahajud sendiri. Masya Allah ya. Gitu ya. Atau mungkin apa? Atau mungkin keluarganya nonton Liga Champion, gitu ya, nonton bola gitu. Iya apa? Pasang sitar itu ya. Khusyuk nggak kira-kira? Cool lah khusyuknya. Baik. Nah ya ikhwah, alhamdulillah niat bait yang ketujuh ini ya telah selesai pembahasan hadis dhaif dan juga hadis marfu' dan maktu. Yang sebenarnya ada istilah marfu' hukman. Ada istilah marfu' hukman. Insyaallah nanti akan kita bahas pertemuan berikutnya ya. Karena marfu' ada dua secara apa? Ada marfu' sharih dan marfu' hukman nanti. Selain marfu' apa? Qauli, fi'li, takriri, wasfi tadi ya. Tapi ditinjau dari apa? Dari sharih atau tidaknya ada dua. Marfu' sharih dan marfu' hukman. Insyaallah. Insyaallah nanti kita bahas pada kesempatan yang berikutnya. Demikian ya ikhwah, kita cukupkan karena sudah ya menjelang adzan maghrib. Mudah-mudahan bermanfaat dan jangan lupa berarti besok menghafalkan bait yang ke-7 dan ke-8. Silakan disetorkan dan ditulis di buku setorannya. Hakadha ayyuhal ikhwah wal akhwat, syukran jazakumullahu khairan ala husni ihtimamikum jami'an. Fa naktafi hadzal qadar fa akhirul kalam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.